Auditory. Siapa yang akan mewakili untuk kelompok auditory? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok auditory ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami telah menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Dengan soal X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan min 4 dan 2X kurang Y tambah Z sama dengan 5 dan 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 16. Jadi caranya yaitu dengan mengeliminasikan Z dari persamaan 1 dan 2, kemudian persamaan 2 dan 3. Persamaan satunya yaitu X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan min 4 dan persamaan 2-nya yaitu 2X kurang Y tambah Z sama dengan 5. Kemudian bilangan yang dapat dihasilkan yang sama saat dikalikan, kemudian di bilangan tersebut kalikan dengan semua bilangan dengan hasil yaitu X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan min 4 dan 6X kurang 3Y tambah 3Z sama dengan 15. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3,4. Sekian disertasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada perwakilan dari kelompok auditory yang diwakili oleh leader tim Nafisa Tunur. Nah, coba perhatikan. Di sini ada 3 kelompok dengan penyelesaian yang berbeda. Di kelompok kinestetik, mereka menyelesaikan LKPD dengan menggunakan metode substitusi. Kemudian yang kedua, di kelompok auditori, mereka menyelesaikan LKPD-nya dengan menggunakan metode eliminasi. Dan yang terakhir di kelompok visual menggunakan metode kombinasi. Setengahnya kita eliminasi, setengahnya lagi kita substitusi. Nah, dari 3 metode ini, namun begitu, dari 3 metode ini, kalaupun kita tidak mampu menguasai ketiga metodenya, paling tidak seminimal kita harus bisa 1. Ya, kita menganggap mungkin sulit disubstitusi karena akan muncul begitu banyak persamaan, maka kita harus lebih fokus kepada metode-metode yang lain. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, mungkin ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, silakan. Saya dari kelompok visual ingin bertanya tentang apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapan SPLTV. Oke, berikan tepuk tangan yang melihat pertanyaannya. Capek-capek kita belajar, apa sih manfaat SPLTV dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, sebagai contoh sederhananya, untuk apa atau manfaat kita mempelajari SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel yang digunakan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sederhananya adalah kalau ada seseorang yang melakukan produksi, misalkan seperti Lebaran kemarin, ada salah satu ibu rumah tangga ingin menjual kue untuk Lebaran. Maka sistem persamaan linear 3 variabel bisa dimanfaatkan untuk menentukan yang pertama, efisiensi bahan, penggunaan bahan yang seminimal mungkin, kemudian untuk hasil yang semaksimal mungkin. Nah, kemudian ada juga digunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang bekerja apakah di bidang properti. Misalkan ada seseorang yang ingin membangun rumah dengan jumlah tipe yang berbeda. Misalkan ada tipe 36. Nah, dari hasil kalkulasi dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, maka kita bisa menentukan berapa omset dan hasil dari penjualan suatu bahan properti. Jadi
kita dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, nanti kalian di kelas selanjutnya akan belajar dengan program linear. Lanjutan dari SPLTP ini adalah program linear, di mana pada program linear ini kita akan mempelajari tentang nilai maksimum dan nilai minimum, meminimumkan daripada bahan untuk dihasilkan barang yang lebih maksimum. Dalam bahasa ekonominya, dengan modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke. Jadi itulah kira-kira manfaat dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari tentang SPLTP. Oke, bisa dipahami? Bisa. Insya Allah. Oke. Sebagai kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama di sini kita setelah mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel, tujuan pertama kita pada tim visual sudah mampu menyelesaikan masalah kontekstualnya ke dalam bentuk matematika. Itu tujuan aku menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan apakah metode eliminasi, metode substitusi, atau dengan menggunakan metode kombinasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penggunaan metode determinan matriks. Nah, berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih untuk pembelajaran yang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kasmadi yang sudah mendampingi kita pada pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita akhiri, maka kita tutup dengan berselawat supaya pembelajaran kita yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah hendaknya bagi kehidupan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi Pak Kasmadi. Ini merupakan kegiatan lanjutan kita setelah observasi di kelas. Pada hari ini didampingi sama PP saya, Ibu Purnamawati. Beliau akan memantau kegiatan kita untuk proses percakapan pasca observasi kita di kelas. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu saya gali atau saya dapati dari Pak Saiful. Yang pertama, dalam pembelajaran tersebut ada berupa tujuan pembelajaran, dapat menyampaikannya. Terima kasih Pak Kasmadi. Berdasarkan RPP yang sudah kita rencanakan kemarin untuk pembelajaran di kelas 10, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kita mengharapkan siswa mampu untuk mendefinisikan bentuk daripada sistem persamaan linear 3 variabel
ke dalam model matematika. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat kontekstual atau yang bersifat dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Setelah melakukan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Pak Saiful? Setelah melakukan proses pembelajaran, alhamdulillah saya merasa senang dengan hasil pembelajaran karena adanya komunikasi dua arah antara saya selaku pengajar dengan siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, ada mungkin sedikit tambahan untuk kegiatannya, yaitu dengan mengupayakan pembelajaran dalam bentuk kompetensi sosial emosional. Nah, jadi di sini kita mengharapkan bisa memberikan tugas dan tanggung jawab kepada siswa secara disiplin untuk menyelesaikan LKPD yang sudah saya berikan. Ya, sebelum proses pembelajaran, kita juga sepakati dalam pembelajaran tersebut adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin dapat disampaikan. Dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, yang pertama kita mencoba memberikan inspirasi kepada siswa dengan menampilkan tokoh-tokoh Islam di dunia tentang ataupun yang berjasa dalam ilmu matematika. Kemudian selanjutnya kita juga memberikan gambaran tentang pemanfaatan dan penggunaan daripada sistem ketidaksamaan linear 3 variabel dalam menyelesaikan permasalahan yang ada yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, dalam pembelajaran tersebut saya sudah mengamati di mana dalam proses tersebut PBL sesuai dengan Pak Saiful rancangkan. Kemudian juga penerapan KSE itu dapat terlihat karena kesiapan siswa dengan kita berdoa dan melakukan nyanyi lagu Indonesia Raya, itu merupakan proses KSE-nya. Selanjutnya di diferensiasi juga terlihat dalam pembagian kelompok. Ini merupakan diferensi dari yang kontennya dalam pembagian LKS kelompok di pembagian kelompok. Kemudian juga ada referensi produk. Nah, di sini dapat terlihat waktu siswa melakukan presentasi. Hal lain dalam pembelajaran tersebut yang Pak Saiful rasakan yang mungkin perlu disampaikan? Ada sedikit keinginan saya yang sudah saya cantumkan di RPP. Yang pertama di sini kita akan mencoba menggunakan aplikasi daripada GeoGebra. Nah, mengingat kemarin dan di tempat kita siswa tidak diperbolehkan menggunakan HP Android, sehingga aplikasi GeoGebra itu tidak sempat saya tampilkan. Itu kendala yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kedepannya, kalau bisa saya ingin menambahkan kegiatan dalam bentuk ice breaking agar bisa memotivasi semangat siswa, menyegarkan, merefresh siswa untuk kembali bisa menyelesaikan LKPD-nya dengan lebih semangat. Ya. Ukuran keberhasilan yang dapat dilihat atau yang pertama kita melihat dari hasil presentasi siswa. Dari 3 kelompok yang udah kita bentuk kemarin, ada kelompok visual, ada kinestetik, kemudian ada audio. Mereka mampu menyelesaikannya dengan waktu dan hanya butuh sedikit bimbingan. Di sini dalam pengembangannya juga Pak Saiful mengumumkan kedepannya adanya motivasi siswa. Iya. Kegiatan di sini apa yang Pak Saiful lakukan? Dalam sistem persamaan linear 3 variabel, kita mungkin bisa memotivasi siswa dengan memberikan kegiatan kepada siswa
untuk berbelanja di koperasi atau di toko koperasi dengan 3 barang yang berbeda. Artinya, mereka bisa melihat masalah sistem persamaan linear 3 variabel dan langsung bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mungkin Pak Sepo dapat merasakan dari RPP yang kita susun sekarang. Di sini ada kegiatan penerapan KSE, juga diferensiasinya. Bagaimana perasaan Pak Sepo dulu yang mengajar tanpa kegiatan tersebut dengan hal yang ini? Terima kasih Pak Ismani. Sebenarnya ketika kita mengacu dalam pendidikan dan pengajaran dalam Islam, sebenarnya sebelum kita menerapkan mentransfer ilmu, maka sudah dulu untuk pembentukan karakter. Nah, jadi dari pemerintahan sekarang itu mengharapkan kepada setiap guru untuk membentuk karakter. Nah, di mana di sini mungkin lebih dikenal dengan istilah KSE, kompetensi sosial emosional. Artinya, kita mengharapkan siswa itu berkarakter, kemudian baru berilmu. Terima kasih Pak Sepol. Secara keseluruhan, saya sudah melihat pembelajaran yang kemarin. Yang pertama, penerapan pembelajaran juga sesuai dengan RPP-nya. Kemudian proses KSE juga dapat dilihat dalam berdoa menyanyikan lagu Indonesia Raya juga. Siswa yang tidak hadir, yang keadaan sakit, Pak Sepol sudah memberi pesan dan mendoakan kepada mereka semua mereka dapat kembali belajar seperti biasanya. Kemudian diferensiasinya juga terlihat dalam pembelajaran tersebut. Kemudian siswa dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan kemarin, saya lihat aktif dan termotivasi untuk belajar secara kelompok. Ada tambahan yang Pak Sepol sampaikan? Sedikit mungkin tambahannya. Yang pertama, untuk kedepannya saya persiapkan lebih dulu fasilitas yang dibutuhkan untuk penunjang pembelajaran. Misalkan pada sistem ketidaksamaan linear 3 variabel ini, kita bisa menggunakan yang namanya sebuah aplikasi GeoGebra, di mana aplikasi ini memudahkan kita untuk menyelesaikan bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi dengan pemanfaatan teknologi, maka semua akan menjadi lebih mudah. Namun semua itu harus didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang lebih memadai. Kemudian sedikit untuk rencananya ke depan, kita akan mencari beberapa bentuk ice breaking, di mana dengan adanya ice breaking ini bisa merefresh siswa, artinya mereka bisa berpikir lebih jernih tanpa adanya rasa ngantuk atau rasa bosan. Baik sekali penyampaian dari Pak Sepol. Bagaimana komitmen ke depan ini? Kira-kira rencana tersebut kapan dilaksanakan? Insya Allah setelah adanya bimbingan dan observasi dari Bapak Kasmadi selaku calon guru penggerak atau CGP, marilah sama-sama, mungkin saya secara pribadi dan beberapa guru yang lainnya, kita saling mendukung satu sama lain untuk kemajuan pendidikan dengan memberikan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tidak merasa bosan untuk belajar. Baik, Pak Bro, terima kasih. Okay. Pak Saiful, Pak Kasmadi, atas supervisi akademik, menurut saya sih luar biasa ya, mengalir ya, dari beberapa kriteria yang sudah ditetapkan. Izin Pak Kasmadi, Pak Saiful, saya menyampaikan sedikit pengamatan saya. Dari Bapak Kasmadi tadi menggali pertanyaan dari Pak Saiful, itu sudah menggali dalam bentuk pertanyaan terbuka. Nah, saya itu sudah
benar-benar mencerminkan supervisi akademik berbasis coaching. Cuma sedikit Bapak ingin saya tambahkan, boleh Pak ya? Boleh. Ya, sedikit ingin saya tambahkan. Seharusnya tadi Bapak tidak mencerca pertanyaan, misalnya gini, Pak Saiful nggak udah menjawab, Bapak tanya lagi, Pak Saiful jawab, Bapak tanya lagi. Maunya tadi ketika Pak Saiful jawab, Bapak rangkum dulu jawaban Pak Saiful. Ya. Jadi gini, misalnya Pak Saiful bilang ini, Ya. ini. Ya, tadi saya tangkap dari Pak Saiful bilang ini, baru ditanya lagi. Itu Pak, seharusnya seperti itu Pak ya. Kemudian sedikit ini umpan balik dari saya Pak. Tadi itu yang tadi pertama Bapak belum merangkum jawaban dari Pak Saiful, Bapak langsung menanyakan pertanyaan lagi. Kemudian maunya tadi Pak kan di supervisi akademik berbasis coaching ini di pascanya sebelum Bapak Saiful menjawab beberapa pertanyaan, Bapak minta izin dulu Pak saya menyampaikan hasil catatan Bapak Pak Saiful. Misal seperti ini, baik kita sudah melakukan observasi kemarin, izin saya sampaikan hasil catatan observasi saya, sampaikan ke Pak Saiful. Jadi Pak Saiful tahu apa yang menjadi catatan Bapak ketika berobservasi. Bapak sudah sampaikan, tapi di akhir Bapak sampaikan, maunya di awal. Jadi nanti area percakapannya itu berdasarkan catatan Bapak gitu. Kan nanti ketika udah Bapak sampaikan, Bapak tanyakan lagi ke Pak Saiful. Menurut Pak Saiful, berdasarkan yang catatan hasil saya, gimana nih Pak? Jadi nanti Pak Saiful apakah bisa menerima catatan? Kan bisa jadi nanti ketika dibilang kayak tadi ada nih Pak di kelas, mungkin catatannya keliru seperti itu maksudnya. Nanti ketika Pak Saiful, oh ya benar, tadi memang saya di sini berdasarkan catatannya, baru masuk ke area pengembangannya terus. Seperti tadi ada view apa Pak? Ada view zebra gitu lah. Kemudian ada ice breaking, nah seperti itu.